Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan terkait RTM 3 tentang packaging dengan dianggotakan 5 orang, yaitu ada Raihan Juniansah dengan NIM akhir 376, kemudian ada Irmawati dengan NIM akhir 391, kemudian ada Astri Kholisan Sani dengan NIM akhir 409, kemudian ada Ilman Abdul Hafiz dengan NIM akhir 412, dan saya sendiri Muhammad Rafif Al-Laidi dengan NIM akhir 414. Oke, langsung saja ke penjelasan, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian packaging. Packaging atau pengemasan merupakan elemen penting dalam manajemen logistik yang berfungsi untuk melindungi produk selama proses distribusi, penyimpanan, penjualan, dan penggunaan. Dalam konteks manajemen, packaging memiliki beberapa fungsi utama, yaitu 1. Ada proteksi, 2. Ada fasilitas transportasi dan penyimpanan, ketiga ada komunikasi dan informasi, yang keempat ada branding dan pemasaran, yang kelima ada keberlanjutan. Selanjutnya di sini juga ada fenomena masalah. Yang ke-1 ada teknik pengemasan apa saja yang dapat dilakukan atau digunakan bagi hasil produk pertanian untuk memperpanjang usianya. Yang kedua ada bagaimana hasil teknik pengemasan untuk produk pertanian berupa sayuran. Selanjutnya di sini ada tujuannya, yaitu untuk mengevaluasi efektivitas dua jenis plastik pengemasan, polipropilena dan polietilena, dalam mempertahankan kualitas sayuran segar, khususnya daun kangkung, selama penyimpanan pada dua kondisi suhu yang berbeda, yaitu suhu ruang dan suhu dingin. Lalu selanjutnya ada teori. Dalam jurnal pengemasan produk sayuran dengan bahan kemas plastik pada penyimpanan suhu ruang dan suhu dingin, yaitu ada beberapa teorinya. Yang pertama ada teori pengawetan makanan, yang kedua teori permeabilitas plastik, yang ketiga teori penyimpanan suhu, dan yang keempat teori atmosfer, dan yang terakhir teori degradasi kualitas sayuran. Baik, di slide selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimental. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa Proses, Fakultas Teknologi Pangan, Universitas Gadjah Mada pada bulan Oktober tahun 2010. Di slide selanjutnya, pada bulan Oktober tahun 2010. Di slide selanjutnya ada sampel dan populasi. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah daun kangkung. Populasi dalam konteks penelitian ini adalah produk sayuran segar, khususnya yang cepat rusak dan membutuhkan metode pengemasan yang efektif. Namun, secara spesifik, penelitian ini menggunakan daun kangkung yang Selanjutnya adalah pembahasan. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa permeabilitas plastik polipropilen lebih kecil dibanding plastik polietilen, sehingga uap air akan lebih sulit menembus plastik polipropilen daripada plastik polietilen. Semakin sedikit uap air yang dapat menembus suatu bahan kemasan, keawetan bahan pangan yang dikemas dengan bahan kemasan tersebut akan semakin lama. Hasil pengamatan menunjukkan bila kedua jenis plastik ini digunakan untuk pengemasan bahan pangan berupa sayuran kangkung, maka plastik polipropilen akan memberikan hasil yang lebih baik daripada plastik polietilen. Baik, di sini saya akan membahas mengenai perbandingan antara jurnal utama dengan 5 dari 10 jurnal pembanding yang telah kelompok kami analisis. Untuk jurnal pertama, judulnya adalah Analisis Pengendalian Kualitas Cetakan Packaging dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Persamaan dari kedua jurnal ini adalah sama-sama berfokus pada aspek pengemasan dan kualitas produk. Untuk perbedaannya adalah jurnal pertama berfokus pada produk sayuran yang dikemas dengan bahan plastik dan disimpan pada suhu yang berbeda. Sedangkan untuk jurnal yang kedua ini berfokus pada cetakan packaging dalam industri percetakan. Kesimpulannya adalah kedua jurnal berfokus pada peningkatan kualitas produk melalui analisis yang berbeda. Jurnal pertama mengkaji pengaruh kemasan dan suhu pada produk sayuran, sedangkan jurnal kedua menggunakan metode FMEA untuk mengidentifikasi dan mengurangi cacat dalam proses cetak kemasan.
Meski berbeda dalam objek dan metode, keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas akhir produk melalui analisis dan perbaikan proses. Untuk jurnal yang kedua, judulnya adalah pengemasan makanan. Persamaannya adalah kedua jurnal ini menekankan pentingnya pengemasan dalam menjaga kualitas dan keamanan produk pangan. Jurnal utama fokus pada produk sayuran, sementara jurnal kedua ini membahas berbagai jenis makanan. Jadi perbedaannya adalah untuk jurnal yang pertama itu berfokus pada dampak pengemasan plastik terhadap sayuran, terlebih pada sayuran daun kangkung, dalam penyimpanan suhu ruang dan dingin, mengukur perubahan fisik dan kimia. Sedangkan untuk jurnal kedua ini menyediakan tinjauan umum tentang teknologi pengemasan makanan termasuk fungsi dan manfaat berbagai jenis kemasan dalam melindungi makanan dari kontaminasi dan faktor lingkungan. Untuk kesimpulannya adalah kedua jurnal ini memberikan wawasan penting tentang pengemasan makanan. Untuk jurnal yang pertama ini memberikan hasil eksperimental spesifik terkait penyimpanan sayuran, dan jurnal kedua ini menawarkan tinjauan umum teknologi pengemasan makanan. Kedua studi ini menekankan pentingnya memilih material kemasan yang tepat dan kondisi penyimpanan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk pangan. Untuk jurnal yang ketiga judulnya adalah pengemasan dan pelabelan. Persamaannya adalah kedua jurnal ini membahas tentang pengemasan produk. Jurnal pertama berfokus pada pengemasan sayuran menggunakan bahan plastik, sedangkan jurnal kedua membahas tentang pengemasan dan pelabelan secara umum. Perbedaannya adalah jurnal pertama berfokus pada pengemasan sayuran spesifik dengan bahan plastik dan kondisi penyimpanan yang berbeda. Untuk jurnal yang kedua ini lebih luas, membahas pengemasan dan pelabelan untuk berbagai jenis produk. Kesimpulannya adalah kedua jurnal ini menunjukkan bahwa pengemasan yang baik adalah kunci dalam mempertahankan kualitas produk dan meningkatkan nilai ekonomi meskipun fokus dan pendekatan mereka berbeda. Untuk jurnal pertama memberikan wawasan teknis khusus untuk pengemasan sayuran, sedangkan jurnal kedua ini memberikan panduan praktis yang lebih umum dan aplikatif dalam konteks kewirausahaan. Untuk jurnal yang keempat judulnya adalah manajemen pengemasan. Persamaannya adalah kedua jurnal ini membahas aspek pengemasan produk. Perbedaannya adalah untuk jurnal yang pertama berfokus pada pengemasan sayuran dengan eksperimen suhu penyimpanan, sedangkan untuk jurnal ini membahas pengemasan produk secara umum dari perspektif manajemen. Kesimpulannya adalah kedua jurnal ini menunjukkan pentingnya pengemasan dalam mempertahankan kualitas produk dan mempertimbangkan dan meningkatkan daya saing di pasar meskipun fokus dan pendekatan mereka berbeda. Untuk jurnal yang kelima adalah jurnal dengan judul Pengemasan dan Penyimpanan Produk Bahan Pangan. Persamaannya adalah keduanya menekankan pentingnya pengemasan dalam mempertahankan kualitas produk dan memperpanjang masa simpan. Perbedaannya adalah ketika jurnal pertama itu berfokus pada sayuran, sedangkan jurnal ini mencakup berbagai jenis bahan pangan secara umum. Kesimpulannya adalah kedua sumber ini menunjukkan bahwa pengemasan yang baik adalah esensial dalam mempertahankan kualitas dan daya saing produk pangan di pasar, meskipun fokus dan pendekatan mereka berbeda. Itu tadi adalah perbandingan antara jurnal utama dan 5 jurnal pembanding yang dapat saya sampaikan. Untuk jurnal pembanding selebihnya bisa dilihat di makalah karena keterbatasan durasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut oleh saya. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemasan plastik, terutama ketika digunakan dalam penyimpanan suhu dingin, secara signifikan memperpanjang umur simpan sayuran dan mempertahankan kualitasnya dibandingkan penyimpanan pada suhu ruang. Ini menunjukkan pentingnya pengemasan yang tepat dalam rantai pasok logistik untuk produk sayuran. Kesimpulan gabungan dalam konteks manajemen logistik: yang pertama, memperpanjang umur simpan; yang kedua, mengurangi kontaminasi dan kerusakan; kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi logistik; yang keempat, memastikan informasi yang jelas; dan yang kelima, mempertahankan kualitas produk. Oke, cukup sekian dari penjelasan kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.